Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sahabat-sahabat fisika, bertemu lagi kita dalam pembelajaran fisika asik. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian GGL. Nah, apa itu rangkaian GGL? Nah, kita memantau atau melihat dulu sebuah baterai kecil yang sering kita beli di warung untuk, ini hanya contohnya saja ya, untuk baterai jam biasanya ya. Baterai baru yang belum dipakai umumnya memiliki gaya gerak listrik ya, itu GGL tadi ya, gaya gerak listrik atau GGL 1,5 volt itu yang kecil itu ya. Artinya sebelum dirangkaikan untuk menghasilkan suatu listrik, atau kita rangkai dia atau kita pasang dia ke jam, sebelum kita pasang dia, di antara kutub-kutubnya kalau kita ukur pakai voltmeter, baterai itu ada tegangan sebesar 1,5 volt tegangannya ya, atau dinamakan itu GGL ya, GGL. Nah, contohnya seperti ini. Ini sebuah baterai, kalau kita ukur dia itu ada pakai alat ya, namanya alat voltmeter. Kalau kita ukur dia itu ada tegangannya 1,5 volt. Tapi kalau dia kita pasangkan, misalkan ini sebuah lampu lah ya, atau jam juga boleh ya. Sebuah lampu kita pasangkan dia dengan menggunakan kabel-kabel, ini kabel kita hubungkan sehingga lampunya hidup. Nah, tegangan yang kita ukur di sini bukan lagi 1,5 volt hasilnya. Ada nantinya, dan itulah kita namakan nanti tegangan jepit namanya gitu. Karena hasilnya bukan lagi GGL lagi, dia bukan lagi 1,5 volt. Udah lain hasilnya, dan nanti akan kita hitung dalam satu perhitungan. Nah, untuk gambarnya di dalam suatu rangkaian ya, di dalam suatu rangkaian gambarnya seperti gini. Ini adalah gambar lambang daripada hambatan atau resistor atau beban ya. Dan ini adalah lambang daripada GGL atau tegangan yang disingkat dengan E. Dan di dalam baterai ini atau GGL ini ada hambatan dalam. Nah, di dalam sini ada hambatannya ternyata ya, hambatan baterai ini ada. Dan hambatan baterai ini itulah yang dinamakan hambatan dalam ya. Terus kita ukur di sini, nanti akan kita ketemukan namanya tegangan jepit. Nah, arus mengalir di sini ya, arus sudah mengalir dia sehingga dia akan memiliki tegangan jepit. Nah, bagaimana cara menghitung arus yang ada di sini? Nah, kita masih menggunakan hukum Ohm sama ya, itu tegangan dibagi hambatan ya kan, tegangan dibagi hambatan. Ini kan satuannya ini kan volt, berarti tegangan, berarti ya tegangan. E itu adalah GGL itu satuannya volt, berarti tegangan juga ya. Terus ini kenapa ditambah? Ini karena kebetulan R besar sama R kecil, atau hambatan dalam sama hambatan luar itu bisa dikatakan berhubungan secara seri ya. Karena kenapa ini hanya dibengkokkan saja, jadi bukan paralel ya. Itu harus diperhatikan. Ini bukan paralel sama yang ini seri, masih dihubungkan, masih satu garis dia ya, satu garis lurus, jadi nggak ada cabangnya ini. Makanya kita jumlah, berarti I sama dengan E per R tambah R besar atau R luar ditambah R dalam. Nah, bagaimana untuk tegangannya? Nah, I kali R, nah gitu kan, berarti I kali R berarti tegangan di sini kan gitu kan, tegangan di sini ya, tegangan di sini. I kali R itu sama dengan E di sini GGL dikurang I kali R kecil atau R dalam. I kali R dalam berarti I ini kan soalnya kan masuk ini mengalir ke sini. Udah mengalir dia ke sini, dia berarti ada tegangan di sini ya. Tegangan di sini ada sekarang kecil dia. Nah, berarti tegangan jepit itu adalah I kali R, boleh juga ya. Nah, jadi tegangan jepit itu pada dasarnya adalah E dikurang I kali R. Berarti tegangan GGL-nya dikurang tegangan yang ada di sini gitu loh. Tegangan di sini ada rupanya, ada I kali R namanya. I kali R, oke?
Nah, atau boleh juga disebut bahwa tegangan jepit itu sama dengan I kali R besar. Ya, I kali R besar. Kalau ini tadi kan I kali R kecil. Oke? Nah, sebagai keterangannya, mari kita lihat di sini bahwa E itu adalah gaya gerak listrik atau GGL yang satuannya volt. Terus PJ itu kita singkat, PJ itu tegangan jepit, satuannya volt juga, berarti tegangan juga, ingat ya. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. R besar kita bilang sebagai hambatan luar, dan R kecil kita bilang sebagai hambatan dalam, ya, hambatan dalam baterai ini. Oke? Nah, supaya lebih jelasnya mari kita bahas sebuah contoh soal. Sebuah aki. Nah, ini aki sekarang sama aja ya sama aki yang ada di mobil ya, misalkanlah aki yang ada di dalam motor. Sebuah aki dengan GGL 12 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm dihubungkan dengan lampu berhambatan 2 ohm. Berapakah kuat arus pada rangkaian itu? Berapakah tegangan jepitnya? Oke, kita bahas bersama. Nah, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Sudah pasti GGL atau E 12 volt, hambatan dalamnya 0,5 ohm. Hambatan luarnya 2 ohm. Terus yang ditanya kuat arus listrik pada rangkaian itu seperti gambar tadi dan tegangan jepitnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal masukin saja ke rumusnya bahwa I sama dengan E per R tambah R kecil. Tinggal masukin saja 12 volt ya kan, 12 volt per 2 hambatan R besar ya, hambatan luar ditambah 0,5 hambatan dalam. Sehingga dengan demikian 12 per 2,5. Berapa itu? Lalu yaitu 4,5 ampere. Nah, itulah yang mengalir arus pada rangkaian itu. Nah, terus bagaimana untuk tegangan jepitnya? Nah, yang pertama kita tulis dulu rumusnya. Tadi rumusnya kan ada begini, PJ sama dengan E dikurang I kali R. E-nya masukin 12 volt, I-nya masukin 4,8, ini dari sini kita dapat I-nya. Terus R-nya kita masukin 0,5 R dalam. Berarti dengan demikian, di 12 dikurang, kalau ini kita kali 4,8 dikali 0,5 kan 2,4 atau 4,8 dibagi 2 gitu aja ya. Kalau ini kan 0,5. Berarti 12 dikurang 2,4 sehingga dengan demikian hasilnya adalah 9,6 volt lah tegangan jepitnya. Oke, boleh nggak kita bikin dengan cara yang lain itu? Yang tadi yang I kali R. Boleh ya. I kali R. Kalau kita pakai I kali R sama nggak hasilnya? Oke, kita lihat. Kita masukin I-nya 4,8 ampere. Terus R-nya ada 2 ohm. Kita masukin dia, kita kali gitu dia. Berarti 4,8 kali 2 itu sama dengan 9,6 volt sama dia. Jadi yang mana mau kamu pakai terserah ya. Mau pakai ini terserah. Tapi ada nanti hal-hal nanti sesuatu soal tidak boleh menggunakannya ini apabila nanti dibalik dia soalnya ya, dibalik soalnya dengan menghitung. Itu nanti sering yang menghitung R besarnya berapa gitu ya, bisa saja. Oke? Nah, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu bagaimana GGL susunan seri. Berarti maksudnya di sini adalah bahwa GGL-nya terdiri dari lebih dari satu lah, bisa 2, bisa 3. Tetapi dengan syarat dengan menggunakan sumber GGL yang identik. Maksudnya baterainya sama ya, mereknya sama dan ukurannya sama. Nah, seperti ini dia, misalkan seperti gini. Ini kita susun seri dia. Ini ada berarti dalam hal ini ada 3 GGL ini. E1, E2, E3. Berarti R1, R2, R3 gitu. Tapi dalam hal ini bahwa R1, R2, R3 sama. Ini juga sama 1,5, 1,5, 1,5 karena dibilang identik. Ya, harus identik di sini dia. Ini kita anggap berarti semuanya sama baterainya ya. Sama ukurannya, sama jenisnya. Kalau baterai alkalin, kalau baterai ABC ya, karena itu berbeda-beda ya, berbeda-beda hambatan itu nantinya. Terus di sini kita pasang tetap lampu ya sebagai bebannya di sini. Nah, bagaimana kalau menghitung begini? Nah, cara menghitung begini. Berarti I sama dengan N. N ini adalah jumlah baterainya gitu. Ada berapa baterainya dikali E. E-nya kan sama ya, E-nya sama. Kalau 1,5 ini berarti N kali 1,5. Per R ditambah N kali R gitu dia. Karena R-nya ada berapa? Ada 3. Sama dia berarti tinggal N kali R gitu. Oke, paham ya? Nah, bagaimana kita mencari tegangan jepitnya? Berarti sama dengan seperti gini. 1
I kali R sama dengan N R dikurang I kali NR gitu dia. Tapi R kecil ya. I kali R besar sama dengan N kali GGL dikurang I kali N kali R kecil. Atau boleh kita sebut bahwa tegangan JP-nya berarti N kali E dikurang I kali NR. Atau boleh juga kita sebut PJ sama dengan I kali R. Oke? Ingat bahwa N itu adalah jumlah sumber GGL. Ya, jumlahnya ada berapa di sini? Kalau ada 4 berarti N-nya 4. Kalau ada 2 berarti N-nya 2. Oke, sebagai contoh soal. Contoh soal ada di sini 2 buah aki identik masih yang tadi ya. Sekarang kita pakai 2 buah aki identik dengan GGL 12 volt dan hambatan dalamnya adalah 0,5 ohm. Disusun secara seri kemudian dihubungkan dengan sebuah lampu berhambatan 2 ohm. Oke, ingat ini dihubungkan secara seri ya. Secara berapakah kuat arus pada rangkaian, berapakah tegangan jepitnya. Oke, kita bahas bersama. Kita tulis dulu diketahuinya apa saja, yaitu GGL-nya. Terus N-nya 2 disusun secara seri. Terus R-nya 0,5 ohm. Terus R-nya 2 ohm. Terus yang ditanya kuat arus listrik masih sama seperti contoh satu tadi. Terus yang ditanya adalah tegangan jepitnya. Oke, kita bahas bersama. Maaf ya. Terus kita masukkan rumusnya. I sama dengan N kali E per R tambah N kali R kecil. Oke, kita masukin angkanya. N-nya 2, GGL-nya 12 volt, R besarnya 2 ohm, terus dikali N-nya ada berapa tadi? N-nya ada 2, kali 2, masukin di 2, R dalamnya ada 0,5. Berarti dengan demikian 24 per 3. Karena 2 kali 0,5 adalah 1. Ya, 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti 24 dibagi 3 sama dengan 8 ampere lah yang mengalir pada rangkaian itu, ya. Tapi rangkaiannya enggak saya gambar di sini, hampir sama dengan rangkaian yang tadi. Oke? Nah, bagaimana tegangan jepitnya? Nah, sekarang tegangan jepitnya kita pakai dengan rumus yang tadi bahwa tegangan jepit sama dengan N kali R dikurang N kali E, tegangan jepitnya sama dengan N kali E dikurang I kali N R kecil. Oke, kita pasang. Angka-angkanya 2 kali 2 N-nya 2, GGL-nya 12 volt dikurang I-nya dapat 8 dari sini. Nih. Terus N-nya 2 ada di soal 2 sumber tegangan dikali R-nya, R dalamnya yaitu 0,5. Oke, sekarang kita hitung. Berarti 24 dikurang 8 karena ini kan 2 kali 0,5 kan 1. 8 kali 1 sama dengan 8. Berarti tegangan jepitnya adalah 16 volt. Nah, kalau kita pakai cara yang satu lagi, yaitu kali I kali R besar. Boleh. Berarti I-nya berapa? 8 ampere. R-nya berapa? R besarnya 2 ohm. Nih, 2 ohm masukin. Berarti kita tinggal masukin 8 kali 2. Berarti sama dengan 16 volt. Oke? Oke? Kita lanjut. Ya, kita lanjut ke GGL susunan paralel, ya. GGL susunan paralel kita juga dengan menggunakan sumber GGL yang identik, ya, yang identik sama seperti ini gambarannya. Ini ada hambatannya, ini ada baterai ataupun GGL, kita susun dia paralel. Nah, ini dia ya, kita susun paralel. Nah, bagaimana menghitung I-nya di sini? Arus yang mengalir pada rangkaian di sini nantinya. Oke, cara menghitungnya adalah masih tetap seperti rumus hukum Ohm. I sama dengan E per R tambah R per N. Nah, itu kenapa R per N gitu loh ya. Karena ceritanya begini nih. Ceritanya ini baru saya tulis dulu di sini. Ini kan biasanya kan ini ada, berarti ini kan 1 per R1 ya kan? Tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, kalau R ini sama dengan R1, sama dengan R2, sama dengan R3, berarti penyebutnya sama dong. Berarti kita tinggal membuat 3 per R, kan gitu kan? Nah, itu kan harus kita balik. Berarti R paralel sama dengan, yaitu R per 3. Berarti boleh kita sebut berarti R per N.
N-nya ada 3 gitu loh ya. Makanya itu ditumbah di dia. Nah, R paralel yang di sini, R paralel yang ada di sini, ya kan? Hasilnya itu adalah seri sama yang ini dong jadinya. Berarti kita seri lagi dari R tambah R per N gitu ya. Jadi hampir sama saja sih dengan hukum Ohm ya, caranya menggunakan hukum Ohm. Oke, dengan selanjutnya berarti kita tinggal menghitung IR sama dengan E kurang I dikurang I kali R per N. Nah pertanyaannya ya ini, Pak ini kenapa, ya belum saya jelasin, ini kenapa hanya E, kenapa nggak kali N? Nah kalau untuk, biasanya kalau untuk yang susunan paralel, ingat itu, jangan sampai lupa ini ya. Untuk susunan paralel tegangannya selalu sama gitu. Jadi nggak kita jumlah. Jadi tegangan di sini sama tegangan di sini sama. Berarti cukup kita menggunakan E saja. Kenapa E saja? Karena kita bilang tadi harus menggunakan GGL yang identik itu dia. Berarti E di sini, E di sini, E di sini sama gitu. Sehingga hanya E saja, ya. Kalau susunan paralel, ingat tegangannya adalah selalu sama. Oke? Paham ya? Oke, sehingga dengan demikian dalam kita lanjut ke sini lagi bahwa tegangan jepitnya adalah E dikurang I kali R kecil per N. Oke? Kita lanjut, atau sama dengan I tegangan jepitnya sama dengan I kali R. Oke, dengan N ingat bahwa itu masih jumlah sumber GGL. Oke? Oke, supaya lebih jelasnya mari kita ada ke contoh soal. Masih dengan soal seperti tadi, cuma ini kita pakai 2 buah aki identik dengan GGL 12 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm, disusun secara paralel, kemudian dihubungkan dengan sebuah lampu berhambatan 2 ohm. Berapakah kuah arus pada rangkaian itu? Berapakah tegangan jepitnya? Oke, masih sama. Angka-angkanya sekarang kita lihat. Kita tulis dulu. Nah, ini GGL-nya 12 volt. N-nya 2 tapi disusun secara paralel. Oke, ingat berarti secara paralel ya. GGL-nya disusun paralel, R dalamnya 0,5 ohm, R luarnya 2 ohm, terus kuat arus listrik mengalir, terus tegangan jepitnya. Oke, mari kita bahas bersama ya. Nah, di sini masih langsung kita masuk ke rumus tadi aja. Oke, kita masuki angka-angkanya. P-nya 12 volt. Terus 2 hambatan luar ditambah 0,5 hambatan dalam per 2 karena N-nya 2 ya. Karena N-nya 2 ya, karena N-nya 2. Sehingga dengan demikian kalau kita hitung 12, ini kita hitung ya. 12 dibagi 2,25 karena kan 0,5 dibagi 2 kan 0,25 ditambah 2 berarti 2,25. Sehingga demikian dapatlah hasilnya 12 dibagi 2,25 sama dengan 5,33333. Kita bikin 2 di belakang koma saja ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung tegangan jepitnya. Nah, tegangan jepitnya tinggal kita menggunakan rumus yang tadi yang tidak dibilang E sama dengan tegangan jepit sama dengan E dikurang I dikali R per N. Sekarang kita masuki angka-angkanya 12 volt. Ini 12 volt dari sini terus dikurang I-nya 5,33 ampere dikali 0,5 R dalamnya, N-nya 2 jumlah GGL-nya atau sumber tegangannya ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung setelah kita hitung ini 12 dikurang 1,325 berarti hasilnya adalah 10,6675 volt gitu ya. Kalau 333 lagi nih 6666 aja masih ke bawah, ke belakang ini. Kalau kita bikin ini kan 5,33333 terus. Ini kalau kita bikin lagi dia nanti hasilnya 0,66666. Nah, gitu ya. Oke, bagaimana kita kalau dengan menggunakan I kali R, yaitu tegangan jepit sama dengan I kali R, berarti tinggal masukin aja lagi. 5,3 Oh, ini sorry ya, 5,33 harusnya ya. 5,33 dikali 2 sama dengan, berarti boleh kita tulis 10,66 volt ya. Sorry ya, ini harus nanti 5,33 ya. Ini boleh ditulis 5,33 ya, ini ya. Ini kita bikin 32 di belakang koma tadi ya. Berarti 10,66 volt sama dia ya, hampir sama dia dengan ini dia. Oke? Tidak selesai ya, masih gampang lah ya, gampang. Oke, untuk itu
Ini ada soal, ini tugas soal latihan dikerjakan dengan rapi di bukunya, di buku PSPR-nya. Oke, semoga apa yang Bapak jelaskan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau belum bisa dimengerti silakan ditonton lagi, nanti balik lagi dan kerjakan sesuai dengan contoh soal yang ada Bapak berikan di materi tadi. Ini hampir sama dengan contoh soalnya ini ya. Contoh soal masih gampang lah, nggak susah ya, nggak susah. Ini hanya soal latihan saja. Oke, demikianlah penjelasan Bapak tentang rangkaian GGL. Semoga dipahami, semoga dimengerti, semoga dapat mengerjakan soal ini dengan baik, dengan benar. Sekian dan terima kasih.